Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Muhammad Anda Jabar Rozak, dari Sekolah Vokasi Teknologi Rekayasa Internet Universitas Gadjah Mada. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan coba belajar mengenai analog input-output using Arduino Uno in Tinkercad Software Simulation. Jadi kalau pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai digital input output menggunakan Arduino dan sama software Tinkercad. Kali ini kita akan belajar mengenai analog input output. Oke, next. Kita pakai apa? Kita lihat di sini. Nah, outline materi yang akan saya bawakan pertama di sini kita akan bahas pendahuluan. Jadi saya akan sedikit review soal Arduino Uno, kemudian LED, potentiometer, dan di rangkaiannya ada dua rangkaian. Rangkaian pertama kita akan punya satu Arduino Uno, kemudian ada 8 LED dan satu potentiometer. Kemudian yang rangkaian kedua ada 3 LED, kemudian di sana ada suatu kondisi ketika nilai dari potentiometer kurang dari sekian, maka lampunya warnanya A. Ketika di antara sekian sampai sekian, maka warnanya B, dan ketika melebihi batas itu, dia warnanya C. Oke. Kemudian nanti akan saya di section pembahasan saya akan coba sharing pelan-pelan gimana prosesnya dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, saya next. Saya mau garis bawahi dulu nanti di rangkaian pertama ketika kita lihat di modul di sini praktikum IoT pertemuan ketiga ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa kalau kita lihat dari boardnya, kemudian kalau dari boardnya sih ini Arduino Uno, kemudian kita lihat di source code-nya, di sini dia bilang bahwa inputnya, ini variabel i, cuman karena udah baca jadi ini inputannya dari pin nomor 31 sampai 45, dan dia akan ngeloop value-nya ditambah 3. Jadi 31 tambah 2, 33, tambah 2, 35, 37, terus seterusnya. Ini based on source code di sini ya. Nah, logikanya kalau pakai 31 sama 45, nggak mungkin di Arduino Uno, karena Arduino Uno dia pinnya cuma dari 0 sampai 13. Dan lalu pakai apa? Nah, jadi ada yang namanya Arduino Atmega 328. Oke. Nah, seperti ini. Dia pinnya ada banyak, kalau mau buat nge-range dari 31 sampai 45 itu dia possible. Nah, itu aja. Cuman saya akan nanti masuk di sini ketika saya coba searching karena saya pakai Tinkercad Arduino Atmega gitu dia nggak muncul dan dia hanya ada Arduino Uno. Nanti akan saya coba provide dengan kondisi yang ada. Saya coba dari source code ini, saya akan coba modifikasi dengan Arduino Uno bisa nggak, dan nanti in the end saya akan coba modifikasi source code hingga akhirnya dengan tujuan yang sama, yaitu ketika potensio kita geser nilainya, dia warnanya lampunya akan meredup, dan ketika nilai potensio maksimal resistansinya rendah, dia akan fokus gitu. Oke. Kalau kita balik ke outline, ada Arduino Uno LED. Teman-teman masih ingat ya kalau Arduino Uno itu suatu microcontroller yang bisa kita program dan kita bisa kirim programnya dari laptop atau PC ke microcontroller itu sendiri. Nah, programnya pakai Arduino IDE, dan kalau push kita menggunakan USB to serial kabel untuk kirim ke sana. Kemudian LED, tentu masih ingat LED itu ada dua, ada katoda, ada anoda. Anoda itu untuk positif, artinya terhubung dengan tegangan, dan katoda itu negatif, artinya terhubung dengan ground. Oke, sudah Arduino Uno LED dan potentiometer. Nah, sebenarnya apa sih potentiometer? Jadi teman-teman kalau pengen lihat gambarnya seperti ini, intinya kayak teman-teman kalau punya suatu sound di rumah,
itu teman-teman biasanya bisa naikin volumenya, kemudian turunin. Nah, itu adalah salah satu bentuk implementasi dari si potentiometer itu sendiri. Nah, kita akan coba bahas pelan-pelan. Jadi, potentiometer ini pengertian, dia bisa di tape, mobil, DVD player, dan amplifier dan sebagainya. Kemudian sebenarnya apa sih potentiometer? Jadi potentiometer sebenarnya kayak suatu resistor yang nilai resistansinya bisa kita atur. Kalau resistor yang kita pakai kemarin, ini kan resistansinya tetap ya, meskipun sebenarnya kita bisa atur di sini mau jadi 400 ohm atau kilo ohm dan sebagainya. Cuman ketika dia udah berbentuk suatu hardware, dia akan tetap nggak bisa kita berubah. Nah, bedanya dengan si potentiometer, kita bisa atur value dari resistansi, dari batas minimalnya berapa dan maksimalnya berapa, kita bisa atur putar-putar gitu buat dia menyesuaikan. Nah, kemudian bagian-bagian potentiometer itu ada tiga terminal gitu. Ada penyapunya atau wiper, di mana kita bisa ngatur buat ke kanan atau ke kiri, ini resistansinya berapa, dan ada dua elemen yang nanti nomor satu ini akan dihubungkan ke 5 volt tegangan, dan yang resistif ini dia kan yang nomor 3, dia akan dihubungkan ke ground. Nah, ada 3 part, ada penyapu, wiper, elemen resistif, dan terminal. Oke, nah di terminal ini nanti dia akan dihubungkan ke pin Arduino input ya, A0, 1, A0 atau A1, A2, A3, A4, A5. Itu teman-teman bisa pilih. Kemudian jenis-jenis potentiometer sebenarnya ada banyak. Jadi ada yang yang saya bilang dari tadi adalah potentiorotary. Jadi kita nanti akan gunakan potentiorotary di mana kita bisa fall up, fall down, dia kayak muter gitu. Terus ada yang potential slider sesuai dengan namanya, kita bisa geser ke kanan ke kiri. Yang ini yang di tengah, ke kanan ke kiri untuk menentukan tegangannya. Nah, terus ada juga potential trimmer. Nah, ini biasanya kita nggak bisa putar pakai tangan karena mungkin dia didesain untuk biar nilainya sulit dirubah, mungkin diimplementasikan di suatu alat tertentu biar dia tidak, ketika user pakai dia berubah-ubah. Nah, itu biasanya kita bisa putar menggunakan obeng minus, dan itu cukup simpel juga. Nah, kemudian cara kerja si potentiometer sendiri, dia tuh basically sama kayak resistor, dan dia hanya mengatur nilai resistansinya berapa, dan itu bisa diatur sendiri oleh si usernya. Nah, fungsi-fungsi implementasinya ada yang di DVD player, ada yang di power supply, pengatur tegangannya, terus pembagi tegangan, aplikasi switch, dan joystick, kemudian pengendali level sinyal. Jadi itu beberapa apa sih potentiometer, terus jenis-jenisnya, fungsinya buat apa, dan beberapa contoh implementasinya. Oke. Pendahuluan sudah Arduino Uno LED potentiometer. Sekarang kita masuk ke rangkaian. Nah, rangkaian yang pertama kita akan coba buat ini potentiometer pada pin A10 dan LED pin 31-45. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa di Tinkercad kita punya keterbatasan, dia hanya provide Arduino Uno, kita nggak punya Arduino Atmega yang dia pinnya banyak. Akhirnya dari situ saya coba buat solusi di mana saya tetap masukkan 8 pin dengan 8 resistor, dan ini potentiometernya di input di sini dengan resistansinya 250.000 ohm, itu kita bisa naik turunkan. Terus di sini kalau kita lihat, nah ini yang terminal pertama, sebelah kiri nomor 1 tadi dihubungkan ke tegangan 5 volt. Kemudian ini yang nanti, ini wipernya, kita bisa geser-geser. Terus ini adalah terminal, sorry, is it right? Dia namanya adalah ya terminal. Poin nomor 2 adalah terminal. Kita hubungkan ke pin inputnya A0 in my case, and then yang terminal nomor 2 itu dihubungkan ke ground. Ini di potentiometernya. Kemudian ini sama saya hubungkan ke 13, 12, 11. Nah, in case kalau yang pakai sini tadi artinya pinnya itu dimasukkan, LED pinnya ditaruhkan di 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45. Itu taruh di situ. Nah,
Di sini saya taruh sesuai dengan ketersediaan yang dari Arduino Uno. Nah, dari source code tadi, kalau ini yang Atmega, kalau saya rubah ke sini, saya switch yang awalnya dia dari 3145, saya sesuaikan menjadi 1-13. Kemudian increment-nya yang awalnya 2 saya ganti 1. Jadi dia tambahnya 1, 2, 3. Karena saya ada value 2, ada 4, itu ada 7. Jadi dia akan naiknya itu 1. Kemudian sama pin mode-nya A0 sebagai inputan. Terus di looping function-nya value-nya analog dia baca dari inputan. Kemudian ada show bar, dia value kali 8 bagi 1023 kurangi 1. Ini adalah ngambilnya dari value inputan si potentiometer. Dia pakai bit gitu. Oh sorry, geser jadi jelek. Nggak mau. Wait, ya no. Sorry teman-teman, wait, ada pergeseran. Kepencet. Oke, nah. Kemudian dikasih delay 200, di turn off juga sama, dari sekian sampai sekian pinnya, kemudian dia dinaikkan. Terus di show bar ini buat meredupkan, dia dikasih value low. Cuman dengan codingan seperti itu, ketika kita nyalakan, kita coba initialize dan oke, nah dengan kondisi seperti ini, ini serial monitor belum saya nyalakan ya. Oke, nanti di another code dia bakal kelihatan di sini berapa gitu. Nah, oke, nah di sini kita bisa lihat sih sebenarnya dia delay, ada delay, kemudian dia harusnya ada yang nyala. Oke. Nah, di sini ada yang nyala satu, cuman dia kayak nggak konsisten gitu. Terus di sini ada juga. Nah, kelihatan sih dia agak meredup, kemudian nyala, meredup, nyala, meredup. Cuman nggak semua LED bisa begitu, karena mungkin dia ada bermasalah di function loop-nya yang nggak sesuai. Di ini nyala, kalau aku matiin ya, nah dia kan nyala gitu ya, bareng-bareng semuanya dia nyala. Karena dia udah maksimal di sini dia nyala, tuh dia akan lebih terang kelihatan ya teman-teman. Kalau aku turunin dia bakal berkurang juga nih. Turunin karena keterangannya dia kan berkurang, cuma ada satu yang nyala. Nah, kayak jadi nggak perfect gitu kan. Akhirnya dari situ ada kekurangan di sini. Saya coba modifikasi dengan code yang saya coba searching dan saya coba modifikasi sendiri. Saya udah siapin di sini. Tinggal kita ganti, kemudian kita jalankan. Nah, sebenarnya sama, bedanya kalau yang tadi itu void setupnya pakai loop, cuman di sini kita masih di pakai function loop, di looping gitu, pakai for. Di sini kita describe 11, 13, 12, 11 input yang digunakan, buat LED output yang digunakan di pin-nya kita jelaskan satu-satu. Kemudian saya gunakan serial begin. Ini gunanya kalau teman-teman lihat nih, di sini ketika program udah berjalan dan sensornya dia bilang 0 di batas minimum si potensio, dia akan bilang 0. Kemudian ketika outputnya berapa juga akan ditampilkan. Nah, itu serial begin untuk memulai serial connection gitu. Terus di sini sensor value variable, kemudian analog read kita ngambil 0, kemudian output value map kita bakal switch sensor value. Jadi default value dari si potensio tuh nilainya dari 0 sampai 1023. Kita akan switch dari 0 sampai 255. Nah, kemudian analog out value-nya sama kayak yang di sini 13 sampai 2. Kemudian ini yang bawah cuman buat ngeprint di serial monitornya biar kelihatan. Kalau teman-teman yang di Proteus mungkin kelihatan dia value-nya di potensionya berapa, cuman karena di potensio sini dia nggak muncul. Saya coba akalin menggunakan serial monitor. Nah, kita akan coba kalau ini kita naikkan sampai sini, dia akan berubah jadi 82, terus nyalanya dia bertambah lampunya. Kita coba naikin lagi di angka 164 semakin terang, 327 semakin terang,
ke 532 semakin terang, 675 semakin terang, dan di value maksimal 255 dia juga semakin terang. Oke, jadi ini goals-nya. Pertama kita bisa atur keterangan redup atau tidaknya lampu menggunakan potensio. Jadi artinya kalau semakin ke sini, ini resistansi dari si potensio dia dikecilkan. Semakin kecil nilai resistansi, maka tegangan yang masuk semakin tinggi, arusnya yang diterima semakin tinggi, akhirnya nyala lampu juga semakin tinggi. Tapi kalau kita kasih hambatan yang besar, maka juga sama, dia masih nyala, tapi outputnya rendah dari si LED-nya. Begitu, ini yang rangkaian pertama. Oke, kita move ke rangkaian kedua, di mana rangkaian kedua ini sama, kita pasti pakai Arduino. Kita pakai Arduino Uno, kemudian sesuai task yang ada di sini. Jadi kita di simbol task, unit analog I/O, referensi potentiometer. Ketika kita klik akan ditampilkan YouTube link ini dari Michael Simarmata. Nah, di sini sebenarnya kita bisa lihat langsung di sini ya. Dia intinya ada nilai potensio 0 sampai 100. Kalau nilainya kurang dari 45, maka warna hijau akan nyala. Kalau value dari potensionya 46 sampai 75, dia akan warna kuning akan nyala. Kemudian 76 sampai 100, red-nya akan nyala. Sorry, tadi kurang dari sama dengan 45, yang hijau green akan nyala. Nah, goalsnya dari ini cuma itu. Jadi ada resistor, 3 resistor, 3 LED, kemudian kita nyalakan begitu. Nah, saya udah buat juga di sini, sama ada 3 resistor, 1, 2, 3, dan 3 LED, 1, 2, 3, merah, kuning, hijau. Nah, di sini LED warna hijau saya hubungkan ke 2, kuning ke 6, merah ke 9. Sama potensio yang terminal kiri ke 5 volt, yang kanan ke ground, yang terminal yang buat wiper dia bakal diarahkan ke input A0. Nah, kita masuk ke ini rangkaiannya, kita masuk ke source code. Source code-nya adalah pertama kita buat buat deklarasi integer G sama dengan value-nya 2, Y sama dengan 6, R sama dengan 9. Kemudian kita buat lagi pin A0, dia ambil dari A0. Kemudian kita buat variabel lagi input nilai dengan nilai awal 0. Nah, terus kita masuk void setup. Kita tentukan tadi variabel yang udah dibuat GYR ini, dia di setup sebagai input atau output. Nah, karena GYR adalah 269, di mana 269 adalah LED, maka kita setup menjadi output. Terus pin A0, potentiometer, dia sebagai input, sama serial begin. Di sini serial begin 1600, ini kayak maksimalnya begitu. Karena saya pengen tampilkan juga di serial monitor. Terus masuk void loop, variabel input nilai yang udah dideklarasikan di atas, dia sebagai analog read, sesuai judul tadi ya, kita sudah masuk analog I/O di pin A0, kemudian input nilai dia dari 0 sampai 1, 2, 10, 23, terus kita konversi menjadi dari 0 sampai 100. Kenapa 0 sampai 100? Karena tadi kondisi di case di sini nilai potensio 0 sampai 100 dan green, yellow, red. Itulah kenapa kita rubah. Oke. Kemudian dari situ setelah dapat variabel utama yang parameter yang kita gunakan untuk eksekusi program lain, karena ada beberapa kondisi di sini, maka kita perlu gunakan if atau if condition gitu. Jika input nilainya lebih dari 76, maka warna kuning akan mati, warna hijau akan mati, warna kuning akan mati, dan red-nya akan nyala. Tapi jika input nilai kurang dari 76, warna hijau akan mati, warna kuning akan nyala, dan warna merah akan mati. Terus jika inputnya kurang dari 46, dia hijaunya akan nyala, kuning dan merah mati. Kemudian di bawah ada serial print, nilai potensio, ntar dikasih di sini value-nya berapa.
ngambil dari serial print input nilai yang di sini. Nah, terus ini ada delay 500 itu untuk kayak update setiap 500 milisecond ya. Update setiap perubahan itu dia akan berganti setelah 500 milisecond. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan coba start simulation. Tunggu sebentar. Nah, dia udah nyala. Kita bisa lihat nih, kondisi pertama 83. 83 itu dia yang nyala apa? Warna merah. Kita cek, benar nggak sih kalau nilainya lebih dari sama dengan 76, which is 83 itu lebih dari 76, maka yang nyala merah. Oke, kita akan coba geser potensio ke angka ini ya, mungkin ini berapa nih? 83, nilainya maksimalnya 83. Oke. Nih, ketika nilainya 46, kita cek 46 itu nih, nilai 46. Harusnya di sini kondisinya belum di-define juga ya. Harusnya ketika sama dengan 46 berapa. Nah, ini kurang dari 46, artinya potensialnya bernilai 38, artinya masuk kondisi ketiga dia kurang dari 46. Kalau kurang dari 46, yang nyala ada warna green, hijau, sesuai ya. Terus kita coba naikkan, mungkin di angka 50 atau 60 gitu ya. Oke, sini berapa nih? Kita tunggu dulu. 500 milisecond. Oke. Oh, dia belum update. Nah, 49. Oke, 49 itu lebih dari 46, artinya dia masuk kondisi yang di sini. Jadi range-nya dari 47 sampai 45 dia akan di sini. Ketika masuk kondisi kedua, warna hijaunya akan mati, kuningnya nyala, dan red-nya mati. Sudah sesuai. Nah, jadi ini simple Arduino LED dan potentiometer. Kalau tadi di sini hanya kita ngatur nyala redupnya dia seberapa tanpa kita ngatur harus warna lampu mana yang nyala. Tapi kalau kita menggunakan di sini yang sebelah kanan yang rangkaian kedua, kita udah mengimplementasikan if else condition. Kalau nilainya berapa, maka yang nyala lampu apa, kalau kondisinya apa, yang nyala lampu apa. Mungkin itu rangkaian dan pembahasannya. Terus saya akan coba simpulkan dari apa yang kita pelajari pada pertemuan ini. Jadi pada pertemuan ini kita belajar mulai dari potentiometer sendiri itu apa, cara kerjanya gimana, fungsinya gimana, jenis-jenisnya. Lalu kita coba implementasikan potentiometer ke dalam suatu aplikasi yang simple. Saya kemarin sempat nyobain juga sih, terus saya hapus belum ya, potentiometer yang simple, udah nggak ada. Jadi kemarin saya sempat coba, sebenarnya bisa kita implementasikan potentiometer dengan langsung ke LED gitu, tanpa harus pakai Arduino Uno, itu udah bisa digeser-geser. Cuman kalau kita pengen kasih suatu kondisi seperti yang ini tadi, mau nggak mau harus kita kasih programming di sana, dan kita perlu coding di sana. Kemudian itu kemudian cara kerja si potentiometer sendiri itu seperti resistor atau resistansi. Akan tetapi kalau resistor biasanya nilainya tetap resistansinya, tapi dengan potentiometer kita bisa atur naik dan turunkan sesuai kebutuhan. Dan sebenarnya kalau dari sini tadi ini dia pakai Arduino Atmega di chord-nya, dan kita bisa rubah menjadi Arduino Uno dengan mungkin beberapa modifikasi source code sampai akhirnya tujuan dari pembuatan source code ini tercapai. Jadi itu uniknya di programming. Tujuan untuk mencapai satu tujuan yang sama, semisal mau buat apa atau pengen menunjukkan sesuatu, itu caranya bisa di programming, bisa kita gunakan dengan metode yang beda-beda. Teman-teman bisa juga ketika tadi buat ini yang ada kondisinya, semisal mau dirubah, ini kan kita pakai if semua. Misal di sini mau dibuat pakai if else, kemudian dia berapa, terus yang kondisi terakhir langsung else gitu, bisa juga. Cuman saya coba ikutin yang ada di sini. Jadi
in programming we can reach the goal with any things yang kita bisa tentukan sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Dan nanti link dari laporan ini akan coba submit ke video YouTube dan saya akan coba provide linknya di sini. Ini beberapa referensi yang saya gunakan. Jadi ada modul praktikum, kemudian saya referensi di YouTube ini juga. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. See you in the next tutorial atau pembahasan.